Perkenalkan, nama saya Daud Erdometa, NIM 1901050002. Akan mempresentasikan tugas profesi pendidikan tentang karakteristik guru dan siswa abad 21. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas yang pertama, A. Pembelajaran abad 21. B. Karakteristik guru abad 21. C. Karakteristik siswa abad 21. Kita mulai pada pembahasan yang pertama tentang pembelajaran abad 21. Abad 21 seringkali dikaitkan dengan masyarakat informasi yang ditandai dengan munculnya fenomena masyarakat digital. Pada abad 21, muncul istilah industri 4.0. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada Hannover Fair tahun 2011 yang ditandai dengan revolusi digital. Meskipun era digital semakin marak yang ditandai dengan meluasnya jangkauan internet, namun masih ada masyarakat yang belum terjangkau. Sekolah, guru, dan siswa di daerah perkotaan memang sudah terkoneksi jaringan internet. Tetapi untuk daerah pedesaan, masih ada yang belum terambah oleh fasilitas internet, bahkan terjangkau oleh infrastruktur telekomunikasi. Perubahan peradaban menuju masyarakat berpengetahuan atau knowledge society menurut masyarakat dunia untuk menguasai keterampilan abad 21, yaitu harus mampu memahami dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT literacy skill. Pendidikan memegang peran penting dan strategis dalam membangun masyarakat berpengetahuan yang memiliki keterampilan sebagai berikut. Yang pertama, mampu untuk mengoperasikan teknologi dan media. Yang kedua, melakukan komunikasi efektif. Yang ketiga, berpikir secara kritis. Yang keempat, mampu memecahkan masalah. Dan yang kelima, mampu berkolaborasi. Rendahnya tingkat ICT literasi, terutama pada masyarakat pedesaan, menjadi faktor signifikan terhadap kemajuan teknologi dan informasi di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini membangun sektor pendidikan, mengeluarkan kebijakan. Beberapa kebijakan pemerintahan pendidikan Indonesia yang berisi pemanfaatan ICT dalam pembelajaran sudah cukup lama hingga sekarang, termasuk penerapan kurikulum 2013, mendorong proses pembelajaran berbasis ICT, sehingga penetrasian media baru atau new media dalam dunia pendidikan semakin intensif dan ekstensif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pemanfaatan TIK dalam pendidikan melalui pendidikan jarak jauh. Yang pertama, pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Yang kedua, pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler. Yang ketiga, pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam bentuk modus dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar, serta sistem penilaian yang menjamin mutu,
sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dengan hadirnya ICT, dunia pendidikan bisa membawa dampak positif apabila teknologi tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tetapi bisa menjadi masalah baru apabila lembaga pendidikan tidak siap. Dalam hal ini akan banyak dampak negatif yang dialami oleh siswa. Hasil penelitian Kurniawati pada tahun 2005 menunjukkan bahwa umumnya pendapat guru dan siswa tentang manfaat ICT, khususnya edukasi net, antara lain, yang pertama, memudahkan guru dan siswa dalam mencari sumber belajar alternatif. Yang kedua, siswa dapat mempelajari materi yang telah disampaikan oleh guru. Lebih mudah untuk memahami karena disertai dengan gambar dan animasi yang menarik. Yang ketiga, siswa dapat belajar dengan lebih efisien. Yang keempat, siswa dapat menambah wawasan bukan hanya melalui buku yang dipelajari, namun melalui internet, dan banyak buku yang dapat diakses secara gratis di internet. Yang kelima, dapat mengetahui dan mengikuti perkembangan materi dan info-info lain yang berhubungan dengan bidang studi. Dan yang keenam, membantu siswa melatih ICT, dalam hal ini mengoperasikan teknologi-teknologi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Topik yang kedua tentang karakteristik guru abad 21. Terdapat ungkapan bahwa buku bisa digantikan dengan teknologi, tetapi peran guru tidak bisa, bahkan harus diperkuat. Hal ini karena guru tidak hanya menilai aspek akademis saja, melainkan guru juga menilai tentang sikap seorang siswa. Pada era sekarang, guru harus mampu memanfaatkan teknologi digital untuk mendesain pembelajaran yang kreatif. Contohnya menggunakan PowerPoint dalam proses pembelajaran. Kemampuan para guru untuk mendidik siswa di era pembelajaran digital perlu dipersiapkan dengan memperkuat pedagogi cyber dari guru tersebut. Guru yang lebih banyak berperan sebagai fasilitator harus mampu memanfaatkan teknologi digital yang ada untuk mendesain pembelajaran kreatif yang memampukan siswa aktif dan berpikir kritis. Guru harus mulai membiasakan diri untuk merasakan pembelajaran digital yang terus berkembang. Sebab itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran berguna untuk memfasilitasi pembelajaran yang berkualitas. Sehingga buku juga dapat diganti teknologi, namun guru tidak dapat diganti oleh apapun. Karakteristik guru dalam abad 21 antara lain yang pertama, kemampuan guru dalam posisi sebagai fasilitator. Ini berarti guru harus mengubah cara berpikir bahwa guru adalah pusat atau teacher center, menjadi siswa adalah pusat atau student center. Sebagaimana dituntut dalam kurikulum 13, ini berarti guru perlu memposisikan diri sebagai mitra belajar bagi siswa, sehingga guru bukan serba tahu karena sumber belajar dalam era digital sudah banyak dan tersebar luas, serta mudah diakses oleh siswa melalui jaringan internet yang terkoneksi di smartphone masing-masing. Yang kedua, salah satu prasyarat paling penting agar guru mampu mentransformasikan diri dalam era pedagogik cyber atau era digital adalah tingginya minat baca.
Guru harus terus meningkatkan minat baca dengan menambah koleksi buku. Setiap kali terdapat masalah pembelajaran, maka guru perlu menambahkan pengetahuan melalui bacaan buku. Buku yang digunakan baik cetak maupun digital yang dapat diakses oleh setiap siswa. Dan yang ketiga, guru pada abad 21 harus memiliki kemampuan untuk menulis. Guru juga dituntut untuk bisa menuangkan gagasan-gagasan inovatifnya dalam bentuk buku atau karya ilmiah. Tanpa kemampuan menulis, guru akan kesulitan dalam upaya meningkatkan kredibilitas di hadapan murid. Dan yang keempat, guru di abad 21 harus kreatif dan inovatif dalam mengembangkan model pembelajaran atau mencari pemecahan masalah-masalah besar, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis TIK. Pengusahaan terhadap e-learning bagi seorang guru di abad 21 adalah sebuah keharusan. Yang kelima, karakteristik guru di abad 21 di tengah pesatnya perkembangan era teknologi digital, bagaimanapun harus mampu melakukan transformasi kultural. Transformasi dapat mengendalikan proses pergantian atau perubahan dari suatu yang dianggap lama menjadi sesuatu yang dianggap baru. Setidaknya terdapat proses penyesuaian diri, nilai, sikap, dan praktis budaya lama menuju budaya baru. Karakteristik yang sesuai dengan tuntutan abad 21 yang serba digital, maka seorang guru perlu mempunyai kompetensi di bidang perancangan atau desainer pembelajaran. Desainer pembelajaran menjadi sosok yang harus berperan dalam menyelenggarakan e-learning. Desain pembelajaran adalah ahli yang terbuka dan dinamis, mampu memecahkan masalah tingkat troubleshooting di depan monitor, atau hingga menjadi problem solver dalam tatanan menciptakan proses belajar maya yang hidup, interaktif, dan manusiawi. Dan yang terakhir, karakteristik siswa abad 21. Menurut Bernie Trilling dan Charles Fedel tahun 2009, dalam bukunya yang berjudul 21 Century Skill, Learning for Life in Our Time, mengidentifikasi ada beberapa kecakapan yang harus dimiliki oleh generasi abad 21, mencakup nilai dan perilaku seperti rasa keingintahuan yang tinggi, kepercayaan diri, dan keberanian. Keterampilan dan kecakapan abad 21 mencakup 3 kategori utama. Yang pertama, keterampilan belajar dan inovatif. Yang kedua, keahlian literasi digital. Dan yang ketiga, kecakapan hidup dan berkarir. Dalam hal ini, memiliki kemauan inisiatif yang fleksibel dan adaptif, dan kecakapan diri secara sosial dalam interaksi antar budaya. Kecakapan kepemimpinan produktif atau accountable, serta tanggung jawab. Dalam abad 21, karakteristik siswa yang harus dimiliki yaitu keterampilan belajar dan inovasi. Terkait dengan kemampuan berpikir kritis, kemampuan ini menuntut kebebasan berpikir dalam suatu proses pembelajaran. Faktanya, proses belajar mengajar di lembaga sekarang ini masih banyak siswa yang kesulitan bertanya, bahkan takut bertanya. Karena selama ini,
pembelajaran selalu mendekatkan kepada guru sebagai pusat atau teacher center. Pendekatan pembelajaran terpusat pada siswa atau student center, sebagaimana yang diajukan selama ini, adalah suatu keharusan. Murid harus dipandang sebagai subjek aktif yang memiliki daya seleksi dan daya interpretasi, serta daya kreasi tinggi terhadap topik apa yang diangkat dalam suatu proses pembelajaran. Pendekatan ini bukan berprinsip benar atau salah, tetapi prinsipnya bagaimana mengembangkan kemampuan bernalar dan berargumen pada siswa. Dalam era kemajuan sekarang ini, siswa memiliki karakter kreativitas dan inovatif. Abad 21 menuntut siswa memiliki keahlian literasi digital atau literasi media baru dan literasi ICT. Secara keseluruhan, jika dibandingkan dengan guru, literasi digital boleh dibilang lebih tinggi di kalangan siswa. Pendapat ini beranggapan dari logika berpikir sekuensial bahwa generasi belakangan lebih cepat menerima kehadiran teknologi. Karakteristik siswa abad 21 berkaitan dengan kecakapan hidup yang bukan saja sekedar pasif menerima begitu saja. Akan tetapi perlu senantiasa mengambil inisiatif dalam berbagai aktivitas pembelajaran. Siswa abad 21 juga dituntut memiliki karakter kecakapan sosial dalam interaksi antar budaya dan antar bangsa. Karena dunia semakin mengglobal dan menjadi satu kesatuan. Jika ingin mengembangkan berbagai pengetahuan dan keterampilan, serta keahlian yang sesuai minat, siswa bisa berbagi atau sharing dengan seluruh siswa di seluruh dunia. Akhirnya, pada abad 21, siswa perlu memiliki kecakapan dalam bidang kepemimpinan produktif dan akuntabel. Artinya, apa yang ditawarkan dalam bidang keahlian masing-masing harus benar-benar bisa dievaluasi secara fair, sehingga teruji. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.